Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Taman Mutiara yang semoga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan anugerah yang selama ini diberikan. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini insya Allah kita bertemu kembali ya, dan insya Allah kita semua hari ini sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat lahirnya, batinnya, sehat jasmaninya, rohaninya, sehat juga ekonominya ya Bapak Ibu, amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semua, seluruh umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membaca surah Al-Imran ya, untuk dibahas nanti ayat yang ke 23 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Bapak Ibu yang memegang Al-Quran silahkan dibuka surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam tara, tidakkah engkau melihat
Tidakkah engkau melihat Muhammad? Ayat ini khitabnya atau yang dituju adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga termasuk kita umatnya. Tidakkah engkau Muhammad melihat alladzina utu nasiban minal kitab? Orang-orang yang diberi bagian Alkitab. Ya, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang diberi bagian Alkitab. Yud'auna, mereka diajak atau diseru ila kitabillah, kepada kitab Allah. Liyahkuma, agar kitab itu memutuskan ya perkara bainahum, di antara mereka. Tsumma, kemudian yatawalla, berpaling, fariqun, segolongan, minhum, di antara mereka. Wahum, dan mereka adalah mu'ridun, orang-orang yang selalu berpaling. Bapak Ibu, surah Ali Imran ayat yang ke-23 ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka beliau melihat ya atau mendapatkan di sana komunitas orang-orang Yahudi yang cukup banyak. Jadi sebagian penduduk Madinah itu adalah orang-orang Yahudi pada masa itu. Kenapa orang-orang Yahudi itu ada di Madinah, Pak? Ya, di Quran dijelaskan ya, ini terjadi 400 tahun sebelum diutus Nabi Muhammad. Terjadi penyerbuan pasukan yang dilakukan oleh Kaisar Titus ya, dari Romawi ke Baitul Maqdis. Ya, mereka membunuh laki-laki di sana. Kemudian menahan para perempuannya, memperkosa para perempuannya, dan menahan anak-anaknya. Mereka menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi yang ada di Baitul Maqdis. Maka sebagian orang-orang Yahudi itu lari meninggalkan Baitul Maqdis, dan sebagian besar lari ke arah selatan dan tiba di Madinah. Ya. Yang dulu namanya siapa? Madinah itu Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Itu asal muasalnya kenapa di Madinah ada orang-orang Yahudi. Ya, 400 tahun kemudian mereka berkembang biak, Pak. Ya, berkembang biak dan jumlahnya cukup banyak. Tapi jauh lebih banyak penduduk asli Madinah, yaitu orang-orang Arab. Ya. Ada 2 penduduk Madinah yang menjadi mayoritas, yang terdiri dari 2 suku, ya 2 suku Arab yang menjadi mayoritas penduduk Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Ya, Khazraj. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi ya, mereka merasa menjadi manusia-manusia yang paling istimewa. Ya, mereka mengatakan tidak ada agama yang lebih benar kecuali agama Yahudi. Ya, tidak ada nabi yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali Nabi Musa. Ya, dan tidak ada kitab yang lebih baik selain daripada Taurat. Begitu mereka mengatakan. Dan tidak ada bangsa yang paling mulia di hadapan Allah kecuali bangsa Yahudi. Nah, mereka mengaku sebagai orang-orang yang paling taat di dalam beragama. Mereka mengaku sebagai orang yang paling setia kepada nabinya. Itu yang mereka katakan dan itu yang mereka dakwakan. Ya. Nah, surah Ali Imran ayat yang ke-23 ini menjelaskan tentang sikap mereka yang sebenarnya. Ya. Tidakkah engkau Muhammad melihat ada orang-orang yang diberi bagian Alkitab? Bagian Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi yang oleh Allah kepada mereka diturunkan kitab Taurat. Ya. Yud'auna ila kitabillah, mereka diajak untuk apa? Untuk bertahkim, ya, untuk berhukum kepada kitab Allah. Liyahkuma bainahum, agar kitab itu memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Tapi tsumma yatawalla
fariqum minhum, tapi sebagian dari mereka ternyata berpaling. Ya. Padahal tadi mereka mengatakan sebagai orang-orang yang paling baik agamanya. Ya. Ayat ini turun di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka datang membawa seorang laki-laki, ya, yang berzina, Pak. Ya, seorang laki-laki yang berzina. Ya. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, laki-laki ini telah berzina. Ya, dan putuskanlah hukuman untuk laki-laki yang berzina ini." Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Apakah tidak ada di dalam kitab kalian hukum tentang zina?" Mereka mengatakan tidak ada. Lalu apa yang biasanya kalian lakukan terhadap orang-orang yang berzina? Mereka mengatakan biasanya kami siram mereka dengan lumpur. Ya. Entah dari mana hukum ini. Kami siram mereka. Kata Nabi, coba bawakan Taurat. Ya, bawakan Taurat. Kemudian mereka membawa Taurat. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba buka halaman sekian. Dari mana Rasulullah tahu? Bapak Ibu, Rasulullah SAW tidak pernah belajar Taurat, dan beliau tidak ingin belajar Taurat. Kenapa? Karena beliau sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran, tidak perlu lagi belajar Taurat. Ya. Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin melihat Taurat, maka lihatlah Al-Quran. Di dalamnya ada Taurat. Ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa surah Al-Isra, ya, surah yang ke-17, itu isinya itu adalah Taurat, Pak. Ya. Di situ kan ada nasihat, ya, dari mulai kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, dan seterusnya. Itu isinya adalah Taurat. Ya. Ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi dengan membawa beberapa lembar Taurat, ya, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ada beberapa kesamaan yang ada di dalam kitab ini." Ya, kemudian Rasulullah kelihatan tidak senang gitu ya, melihat Umar membawa lembaran Taurat itu. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, sekiranya Musa masih hidup saat ini, maka dia akan mengikuti risalahku. Seandainya Musa masih hidup saat ini, dipastikan dia akan mengikuti risalahku. Betul kan Bapak Ibu? Ya, siapapun manusia yang hidup di zaman Nabi, ya, siapapun manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, maka dia wajib mengikuti risalahnya Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi, coba buka halaman sekian. Ya, Bapak Ibu, dari mana Rasulullah tahu disuruh membuka halaman sekian? Malaikat Jibril yang memberitahu. Buka halaman sekian, lalu dibuka. Coba dibacakan di situ. Kemudian orang yang memegang Taurat itu memegang apa? Membacanya dengan kanan di halaman kanan. Jadi orang yang membaca Taurat tadi begini, meletakkan tangan kanannya di halaman yang kanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, angkat tangan kamu, lalu baca bagian yang kamu tutupi itu. Lalu dibaca bagian itu, Pak. Ternyata di situ ada hukum tentang pezina. Dan hukum yang disebutkan di dalam Taurat itu sama seperti hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ini ada di dalam Taurat, hukum untuk berzina. Kenapa kalian tidak gunakan hukum ini? Ini kitab kalian. Ya, tapi mereka enggan. Siapa mereka yang datang itu? Mereka yang datang adalah sekelompok para tokoh agamanya orang-orang Yahudi. Jadi para tokoh agamanya yang datang, pemuka-pemuka agamanya yang datang, dan mereka enggan untuk melaksanakan hukum. Lalu kenapa mereka datang kepada Rasulullah? Ya, mereka hanya ingin tahu ternyata apakah yang diputuskan Muhammad itu benar atau tidak.
Ya, mereka mengatakan ternyata putusannya benar sama seperti yang ada di dalam Taurat. Ternyata benar dia. Ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Tapi justru ketika mereka melihat kebenaran, mereka berpaling. Ini Bapak Ibu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah salah satu contoh manusia yang merasa dirinya paling baik, tapi dalam kenyataannya ya mereka itu tidak seperti apa yang mereka dakwakan. Ya, justru mereka adalah contoh dari manusia-manusia yang paling buruk. Ya. Dan contoh ini terjadi di dalam kehidupan sekarang. Banyak ya, apa yang terjadi pada orang Yahudi ini terjadi juga dalam kehidupan yang sekarang. Ada orang-orang yang merasa paling jujur, ya, ada orang-orang yang merasa paling amanah, tapi kenyataannya mereka tidak amanah. Ada orang-orang yang merasa paling mencintai NKRI, Pak. Mungkin begitu ya. Ada Bapak Ibu. Orang-orang yang merasa paling cinta dengan NKRI, tapi kenyataannya tidak, Pak. Ya. Kenyataannya tidak. Bapak Ibu, kenapa orang-orang Yahudi itu berbuat atau bersikap seperti itu? Dijelaskan di ayat yang ke-24-nya. Zalika, yang demikian itu, ya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Ya, mereka punya kitab Taurat, tapi ternyata kitabnya sama sekali tidak dipakai oleh mereka. Padahal mereka mengaku sebagai manusia yang paling setia kepada Taurat. Kenapa? Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, karena sesungguhnya mereka qalu, mereka telah berkata, lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh api neraka. Illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Kami adalah manusia-manusia pilihan. Kami adalah orang-orang yang merupakan keturunan para nabi dan para rasul. Betul Bapak Ibu? Mereka itu memang keturunan para nabi, para rasul. Ya, dari nabi yang 25 itu 16 nabi diutus dari kalangan mereka. Ya. Dari mulai Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, ya, sampai kepada Nabi Isa alaihimussalam. Itu diutus dari kalangan mereka, Bani Israel. Jadi mereka mengaku sebagai manusia-manusia paling istimewa. Dan Tuhan mengharamkan kami masuk neraka. Itu dakwaan mereka. Ini kepercayaan mereka, ini keyakinan mereka. Kami adalah manusia-manusia yang diharamkan masuk neraka. Kalau kami berbuat dosa, ya, kalau kami berbuat dosa seumur dunia, begitu kata mereka, Pak. Ya, mereka mengatakan dunia ini umurnya 7.000 tahun. Kata mereka, kalau kami berbuat dosa seumur dunia, maka kami akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Hanya 7 hari mereka mengatakan. Kenapa? Karena 1000 tahun di neraka itu cukup. Mereka hanya 1 hari saja. Dan umur kami, umur dunia, Pak. Tidak ada orang yang umurnya seumur dunia. Ini kepercayaan mereka. Dan ini yang oleh pemuka agama mereka. Kalian adalah manusia-manusia yang tidak akan masuk neraka. Sehingga ya, mereka berbuat dosa, mereka tidak melaksanakan Taurat, ya. Mereka melakukan berbagai maksiat pun juga tidak akan membuat mereka masuk neraka. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ini kan berbahaya Pak ini ya. Ini keyakinan yang berbahaya sehingga mereka bebas untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan termasuk melanggar larangan-larangan Allah. Mereka tidak masalah. Ya,
sampai mereka menghina orang-orang Arab, sampai kan ada di antara mereka ya inta manhu biqintarin ya yu'addihi apa wa min ahlil kitabi inta manhu biqintarin la yu'addihi ilaik. Ada orang-orang ahli kitab yang ketika dititipi sesuatu, Pak, mereka tidak akan mengembalikannya. Saya nitip misalnya, ya, saya nitip barang, ya, mereka tidak akan mengembalikan barang itu. Ketika kita naik, mereka tidak mengembalikannya. Alasannya apa? Tidak ada dosa bagi kami untuk berbuat seperti ini kepada orang-orang jahiliyah. Ya, kata mereka begitu. Inilah orang-orang Yahudi. Ada Bapak Ibu di kalangan orang-orang Islam yang merasa seperti ini. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga hanya karena keturunan, Pak. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Ada, Pak. Ada di antara orang-orang Islam yang hanya karena keturunan mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian mereka merasa bahwa kami adalah orang-orang yang diharamkan masuk neraka. Hanya karena keturunan. Ya. Pernah dengar mungkin ya? Nah, itu para habaib itu kan ya katanya diyakini merupakan keturunan Rasulullah. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang haram masuk neraka. Ya, sehingga tidak ada batasan. Mereka berbuat apapun sudah dijamin tidak akan masuk neraka. Betul memang ahlul bait, ya, ahlul bait itu dijamin masuk surga, Pak. Ya, di Quran disebutkan ya, ahlul bait itu kan dijamin masuk surga. Ya. Apa ayatnya itu? Saya lupa lagi ayatnya. Wa yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Dan kami hilangkan segala dosa dan kotoran dari ahlul bait. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa ahlul bait, keluarga Rasulullah, ahlul bait itu dijamin masuk surga. Tapi siapa yang dimaksud dengan ahlul bait, Pak? Yang dimaksud dengan ahlul bait adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para istrinya, para putra putrinya, menantunya, dan kedua cucunya. Hanya sampai di situ ahlul bait. Orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, keluarga Rasulullah yang hidup di masa Rasulullah masih hidup. Nah, itu ahlul bait. Ya. Ada kalau ke bawahnya ya menurut para ulama bukan ahlul bait. Ada keluarga, Pak. Ada keluarga, ada keturunan. Beda nggak, Pak? Keluarga dengan keturunan beda nggak? Ya. Beda, Pak. Ya, kalau keluarga besar saya. Tapi kalau sudah ke bawah, jauh ke bawah, itu bukan keluarga, itu keturunan. Kalaupun benar mereka adalah keturunan Rasulullah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Mohon maaf, ya, orang-orang Nasrani mereka meyakini ya bahwa dengan percaya kepada Yesus mereka sudah dijamin masuk surga. Hanya dengan percaya saja ya kepada Tuhan Yesus maka mereka dijamin masuk surga. Ya. Karena seluruh dosanya telah ditebus. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Wa gharrahum, dan mereka telah tertipu fi dinihim, di dalam agama mereka, makanu yaftarun, oleh apa yang mereka ada-adakan itu. Mereka telah tertipu di dalam agama mereka oleh keyakinan tadi, Pak. Ya, keyakinan bahwa mereka manusia pilihan yang diharamkan masuk neraka. Ini kan ini ada keyakinan yang diadakan. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa mereka itu tidak akan masuk neraka? Nabi mana yang mengatakannya? Ya. Dan kitab suci mana yang menyebutkannya kalau mereka itu
dijamin tidak masuk neraka. Bapak Ibu, yang yang menjamin seseorang tidak masuk neraka itu siapa? Apa Bapak Ibu? Yang menjamin seseorang tidak masuk neraka itu apa? Ya. Amalnya, Pak, ya. Bukan karena keturunannya, tapi amalnya. Ya. Ayat yang ke-25. Fakaifa idza jama'nahum. Lalu bagaimana idza jama'nahum, apabila kami kumpulkan mereka, liyaumin, pada hari la raiba fih, yang tidak ada keraguan, Pak, tentang hari itu. Bagaimana keadaan mereka nanti saat kami kumpulkan di hari yang tidak ada keraguan? Hari apa itu, Pak? Hari kiamat. Hari dikumpulkannya manusia. Ya, hari di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan terhadap seluruh amalnya, seluruh perbuatannya di hadapan Allah. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana keadaan mereka? Ya. Ayat ini menggambarkan apa? Menggambarkan, Allah tidak menyebutkan keadaannya seperti apa. Tapi ayat ini menjelaskan tentang beratnya masalah yang harus mereka hadapi nanti di hari kiamat. Ya. Wa wufiyat, dan disempurnakan kullu nafsin, setiap jiwa, ya, setiap orang tentang apa yang diusahakannya. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak dizolimi. Pada hari itu setiap jiwa, setiap orang akan disempurnakan balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah disempurnakan balasannya, Pak. Ya, pada hari itu akan disempurnakan setiap balasan dari amal perbuatan manusia. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi keberuntungan itu adalah saat dimana seseorang berhasil menginjakan kakinya di surga. Ya, baru itu keberuntungan. Ya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Sudah, itu ayat yang ke-25. Sekarang ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Qul, katakan Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, malik, pemilik, ya Allah, pemilik al-mulki, ya, kerajaan atau kekuasaan. Ya Allah, ya, pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan itu man tasya'u, kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, wa tanzi'u, dan engkau cabut al-mulka, kekuasaan itu, mimman tasya', dari siapa yang engkau kehendaki. Ayat ini sering kita baca, Pak, ya. Ya, di dalam zikir pagi sore kita, ya, juga di dalam zikir, ya, ba'da sholat kita. Ayat ini sangat bagus memang. Ayat ini adalah doa sebetulnya. Ya, tapi selain doa, ini merupakan apa? Pujian. Pujian kepada Allah, as-sana. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada satu riwayat hadis sahih menyebutkan ayat ini turun, ya, setelah penaklukan kota Mekah. Ya, setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada kaum
kepada para sahabat yang berhasil menaklukkan kota Mekah. Jadi menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan kan gitu ya. Kota Mekah itu ditaklukkan tanpa peperangan. Nah, setelah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah mengatakan, ya, setelah ini maka kita akan menaklukkan Persia dan Romawi. Begitu Rasulullah mengatakan. Ya, kita akan menaklukkan Persia dan Romawi. Nah, ketika mendengar Nabi mengatakan itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, mereka berkomentar, dari mana? Ya, dari mana jalannya Muhammad bisa menaklukkan Persia dan Romawi? Ini hayalan yang sangat jauh, begitu kata mereka. Ya, hayalan yang sangat jauh. Dari mana jalannya? Bagaimana caranya dia bisa menaklukkan Persia dan Romawi? Mekah itu kecil. Jangan disamakan dengan Persia dan Romawi. Begitu kata mereka. Kalau dia berhasil menaklukkan kota Mekah, oke lah, pantas. Tapi untuk menaklukkan Persia, dari mana jalannya? Maka turun ayat ini. Ya. Persia dan Romawi pada masa itu merupakan dua kekuatan besar di dunia, Pak. Ya. Dua superpower di dunia. Dari mana Muhammad bisa menaklukkan dua kekuatan besar yang memiliki pasukan jutaan gitu? Dari mana dia bisa mengalahkannya? Ya. Itu turun ayat ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, maka Persia berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Di masa pemerintahan siapa itu? Umar bin Khattab. Ya, di masa pemerintahan Umar, Persia berhasil ditaklukkan. Ya. Bahkan ada orang yang bernama Surakoh ya. Jadi Surakoh ini ketika Rasulullah masih di Mekah, ya, dia pernah diiming-imingi oleh Abu Jahal hadiah 100 ekor unta apabila dia berhasil membunuh Nabi. Ketika beliau melihat Nabi sedang berjalan dengan Abu Bakar, dia mengejar dengan membawa pedangnya. Itu kan cerita gitu kan riwayatnya. Tapi ketika mendekat, kaki depan kudanya itu masuk ke pasir, kudanya jatuh, Surakohnya terpental. Ya, kemudian Rasulullah melihat ada orang yang jatuh, dibantunya, Pak, berdiri. Setelah menjauh, kembali lagi Surakoh mengejar Nabi dan melakukan itu. Kaki kudanya masuk lagi ke pasir dan ia terpental lagi. Dibantunya lagi oleh Nabi. Sampai 3 kali melakukan itu. Lalu Surakoh ditanya, kamu ini mau apa? Kenapa kamu ingin membunuhmu? Kata Surakoh apa? Aku ingin jadi orang kaya. Ya. Itu saat Nabi sedang dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan beliau dalam kondisi apa, Pak? Dikejar-kejar kan itu. Ya. Kata Nabi apa? Kalau kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan mahkota Nursiwan. Mahkota Nursiwan itu kaisar Persia. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan mahkota kaisar Persia Nursiwan. Kemudian Surakoh masuk Islam, Pak. Ya. Bayangkan, Rasulullah dalam kondisi dikejar-kejar menjanjikan seperti itu, Pak. Ya. Seorang nabi, dia harus berkata benar ya. Harus berkata benar, Pak. Kalau Nabi misalnya menjanjikan ternyata tidak benar, orang nanti meragukan. Jadi ucapan Nabi itu harus terbukti. Di masa Umar bin Khattab, ya, terjadi penaklukan pasukan Persia. Dan Surakoh itu salah seorang tentaranya. Nah, ketika kaisar itu ditaklukkan, maka pasukan Islam masuk istana dan mereka mendapatkan harta yang sangat banyak di dalam istana itu. Nah, lalu Surakoh menemukan ada satu benda ya yang terbuat dari emas yang sekelilingnya itu ada mutiara. Ya. Lalu dibawa kepada panglima pasukan. Ini apa? Ya, ini mahkota kaisar Persia gitu. Jadi Surakoh sendiri yang menemukan ini mahkota kaisar. Dia ingat dulu bahwa Nabi pernah menjanjikan mahkota ini. Kemudian dia cerita, saya pernah dijanjikan oleh Rasulullah mahkota. Kamu benar Surakoh?
Ya, demi Allah Rasulullah pernah menjanjikan ini kepada saya. Ya, kemudian dibawa kepada Umar bin Khattab, kata Umar, ambillah itu untukmu Suraqah. Ya. Tapi Suraqah tidak mengambilnya. Dia mengembalikan mahkota itu ke Baitul Mal. Suraqah ingin kaya, jadi pantas mungkin bahasa serakah itu dari itu ya. Jadi Suraqah, jadi serakah. Ya. Nah, itu yang dikatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ketika Rasulullah mengatakan ke depan kita akan menaklukkan Persia dan Romawi. Ya, mungkin seperti ini, Pak. Orang-orang Yahudi melihat Nabi itu mengatakan seperti itu, mungkin seperti wali kota Cimahi lah. Ya. Mungkin gini melihatnya, seperti wali kota Cimahi yang mengatakan nanti kita akan menaklukkan Amerika dan Rusia mungkin. Seperti itu mungkin ya, kira-kira begitu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik melihatnya. Seorang pemimpin di wilayah yang kecil bercita-cita ingin menaklukkan kekuatan dua superpower yang besar. Nah, turunlah ayat ini, Allahumma malikal mulki, ya Allah, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, jadi kekuasaan itu milik Allah, Bapak-Bapak. Kekuasaan itu ada di tangan Allah. Dan Allah yang menentukan siapa yang akan berkuasa. Dan Allah pula yang akan menentukan dari siapa kekuasaan itu dicabut. Kalau Allah menghendaki, sekalipun Rasulullah, sekalipun tidak terbayang saat itu bagaimana Rasulullah akan menaklukkan Persia. Jika Allah menghendaki, itu pasti terjadi. Ya. Persia dengan Romawi besar mana, Pak, kekuatannya? Besar mana? Terakhir itu besar Romawi, Pak. Ya. Romawi itu pernah dikalahkan oleh Persia ya. Makanya ada surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Romawi telah dikalahkan oleh pasukan Persia. Tapi kemudian berbalik. 7 tahun kemudian Persia yang dikalahkan oleh Romawi kan. Nah, Romawi berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Kapan Pak ditaklukkannya Romawi? Ya. Ditaklukannya Romawi oleh pasukan Islam itu terjadi pada tahun 1425 oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh siapa? Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani, Muhammad Al-Fatih kedua. Ya. Dan ini pemimpin yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Ya, bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Ya. Dan sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkannya. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Konstantinopel, di mana Konstantinopel itu, Bapak Ibu? Di Istanbul, di Turki. Yang setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dirubah namanya menjadi Istanbul ya. Kemudian berubah menjadi Istanbul. Nah, Rasulullah pernah mengatakan akan ditaklukkan 2 kota besar. Pertama Konstantinopel, yang kedua Roma, Pak. Roma yang ada di Italia. Itu Rasulullah mengatakan akan ditaklukkan itu. Roma yang ada di Italia. Nah, para sahabat nanya, mana yang lebih dulu ditaklukkan? Yang lebih dulu ditaklukkan adalah Konstantinopel. Berarti Roma akan ditaklukkan, Pak. Hanya belum terjadi ini. Ya. Siapa yang menaklukkannya? Pasukan Islam. Nah, siapa yang memimpinnya? Wallahu a'lam. Yang memimpinnya. Mungkin ada salah seorang panglima dari Mutiara mungkin yang nanti memimpin pasukan menaklukkan Roma. Tidak terbayang dulu bagaimana pasukan Islam bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Katakan Muhammad, Allah ya Allah, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Ya, engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, Bapak Ibu, di saat
orang sedang berkuasa. Ini ada penguasa, ada pemimpin. Apa itu bedanya, Pak? Ada penguasa, ada pemimpin. Kalau penguasa itu konotasinya kurang bagus, Pak ya. Tapi kalau pemimpin itu konotasinya bagus. Kalau pemimpin itu adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin masyarakat. Ya. Kalau dia pemimpin masyarakat, berarti dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kalau pemimpin berarti dia harus benar-benar menjadi pemimpin yang mendahulukan masyarakat rakyat yang dipimpinnya. Kan begitu. Coba dilihat itu Kang Farhan, surah yang ke-21. Surah yang ke-21, surah Al-Anbiya, ayatnya ayat yang ke-73. Dibaca Kang Farhan. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Pemimpin, Pak. Wa ja'alnahum a'immah bi amrina. Kami jadi mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada rakyatnya sesuai dengan perintah kami. Begitu kan? Ya, dan mereka lal khairat. Mereka selalu memproduksi kebaikan. Bahasanya khairat. Memproduksi kebaikan. Apa bedanya dengan berbuat baik? Memproduksi itu artinya harus selalu berbuat baik. Berbuat baik, memberi petunjuk kepada rakyat sesuai dengan perintah Allah. Selalu berbuat baik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka hanya beribadah kepada kami. Ini pemimpin. Tapi kalau penguasa itu konotasinya kepada apa? Kalau penguasa itu mengarahnya kepada sewenang-wenang. Ya. Seorang pemimpin akan ditanya nanti oleh Allah. Setiap pemimpin akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Menjadi seorang pemimpin ini tidak mudah, Pak. Ya. Menjadi seorang pemimpin, maka dia membawa amanah dari seluruh rakyat yang dipimpinnya. Setiap pemimpin akan ditanya Allah nanti tentang kepemimpinannya. Bapak Ibu, kalau ada seorang warga Cimahi misalnya ya, yang tidak makan karena mereka tidak punya bahan makanan, maka wali kotanya nanti akan ditanya. Ya, kalau ada seorang warga Cimahi yang anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, maka wali kotanya akan ditanya nanti. Tidak mudah. Makanya Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi pemimpin, kalimat yang pertama diucapkannya apa, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ini bisa jadi musibah. Kalau dia tidak amanah, tidak bisa melaksanakan ini jadi musibah. Beda dengan sekarang. Orang ketika dilantik jadi pemimpin apa, Pak? Yang diucapkan? Alhamdulillah. Syukurannya 7 hari 7 malam. Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi pemimpin, dia memohon, ya Allah berilah aku kekuatan. Ya Allah berilah aku petunjuk dan kekuatan supaya bisa memimpin sesuai dengan amanah Engkau. Itu doa yang dibaca Umar bin Khattab. Kalau doa yang dibaca sekarang para pemimpin apa, Pak? Ketika dilantik. Doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doa apa itu, Pak? Buka puasa sehingga semua dimakan. Ya. Orang buka puasa kan dimakan semua, Pak. Ya. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan
siapa yang engkau kehendaki, wa tudzillu man tasya, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi apa maksudnya? Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Kepemimpinan, ya, kepemimpinan itu bisa membuat seseorang menjadi mulia atau menjadi hina. Ya. Ketika seseorang dilantik menjadi pemimpin, lalu dia kepemimpinannya dengan baik, dengan bagus, ya, maka dia akan dimuliakan Allah. Betul Pak, banyak pemimpin ya disukai orang, banyak pemimpin dieluk-elukan masyarakat karena kebaikannya, karena amanahnya, karena keadilannya, banyak itu. Bahkan setelah dia tidak menjadi pemimpin, dia tetap masih dihormati orang. Dan sebaliknya ada pemimpin yang ketika dia memimpin, dia tidak menjalankan amanah ini dengan baik. Dia berlaku seenaknya, memperkaya diri. Sehingga ketika berhenti jadi pemimpin, dicibir orang, ya, dicela orang. Ada apa begitu Pak? Ketika turun dari jabatannya apa? Ya, dibenci orang. Banyak kan? Tadinya dieluk-elukan, kemudian dihina. Ya. Bahkan banyak yang ketika masih memimpin, tidak sampai habis masa jabatannya, dia harus meringkuk di penjara. Banyak seperti itu ya. Innaka ala biyadikal khair. Biyadikal khair. Di tangan bulah segala kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bahasa ini apa? Bahasa ini biyadikal khair. Ini mensucikan Allah dari segala keburukan. Ya. Kalau bahasanya biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan, di tangan Allah segala kebaikan. Berarti segala sifat tercela, segala hal yang buruk, ya, semua perkara yang tidak baik berarti tidak boleh dialamatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 27 terakhir, tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Artinya apa? Allah yang maha kuasa untuk mempergilirkan waktu. Ya. Terjadinya perubahan siang dan malam itu menjadi kuasa Allah. Ada saat waktu malam lebih lama daripada waktu siang. Ada saat waktu siangnya yang lebih lama daripada waktu malam. Ada saat di mana suatu tempat, suatu daerah mengalami malam hanya sebentar dan siangnya panjang. Sebaliknya, ada juga yang mengalami siangnya panjang dan malamnya sebentar. Allah yang mempergilirkan. Dan Allah yang kuasa untuk melakukan itu semua. Bahkan Allah kuasa juga untuk menjadikan waktu itu tidak berubah, Pak. Tidak berganti. Siang terus. Bisa nggak Pak? Bisa. Atau malam terus. Apa jadinya kalau Allah tidak mempergantikan waktu seperti itu? Jadi setiap waktu itu siang terus tidak ada malamnya. Atau malam terus tidak ada siangnya. Ya. Bukan tidur Pak. Binasa ini. Alam ini binasa. Kalau siang terus apa yang terjadi? Bumi ini akan kepanasan. Ya kalau siang terus kan gitu. Kalau malam terus apa? Bumi akan kedinginan. Tidak ada kehidupan. Ya. Itu ada di surah yang ke-29 ya kalau tidak salah. Ya. Surah yang ke-29 Kang Farhan tolong dibaca. Surah 29 surah 28 maaf. Surah 28 Al-Qasas ayat 71. Ayat 71 dan 72. Coba dibaca. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Ya. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, itu ayatnya.
Apa pendapatmu jika Allah menjadikan waktu itu malam terus sampai hari kiamat? Ya, atau siang terus sampai hari kiamat. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati dan Allah keluarkan yang mati dari yang